Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan membahas mengenai hukum dan adab-adab, ya, tata cara sholat jamaah yang baik yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan yang dijelaskan oleh para ulama kita. Dalam pembahasan sholat berjamaah ini ada beberapa tema atau pembahasan yang akan kita bahas. Di antaranya akan kita jelaskan mengenai definisi, kemudian keutamaan, hukum, kemudian tentang syarat-syarat dalam berjamaah, serta perbuatan sunnah dan makruh di dalam sholat berjamaah, dan uzur atau alasan-alasan seseorang yang diperbolehkan atau diperkenankan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah. Langsung saja, yang pertama kita akan bahas tentang definisi sholat berjamaah. Sholat berjamaah tentu merupakan kata atau kalimat yang diambil dari bahasa Arab, yaitu sholatul jamaah, ya, sholatul jamaah. Kalimat sholat sendiri sudah kita fahami, dan jamaah dalam bahasa Arab artinya adalah bersama-sama, ya, berasal dari akar kata jamaah, yajma'u jam'an, yang artinya adalah mengumpulkan, ya, berkumpul atau bersama. Sementara secara istilah ada beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama yang maknanya adalah sama, ya, secara intinya. Yang pertama adalah dikatakan sholat jamaah itu adalah mengaitkan sholat seseorang dengan sholat orang lain, ya. Jadi jamaah itu adalah ketika seorang itu mengaitkan, menyambungkan sholatnya yang dia lakukan dengan sholat orang lain, yang dalam hal ini yang dia jadikan sebagai pemimpin atau imam, ya. Ketika dia mengaitkan itu, maka telah terjadi sholat berjamaah, ya. Jadi ada kaitan antara imam dengan makmum, maka kaitan inilah yang dijaga. Kalau kaitan ini diputus, maka meskipun orang itu berdiri di dalam saf berjamaah, maka tidak ada hukum jamaah, ya. Misalnya seseorang yang melakukan mufaroqoh atau memisahkan diri dari jamaah atau dari imamnya. Posisi dia masih di belakang imam, tapi kalau niat dia memisahkan diri, maka dia bukan berjamaah dengan imamnya tersebut. Begitu juga kalau misalnya kita berdiri dalam soft salat, kemudian kita berdiri berniat, tapi niat kita sholat sendiri, ya. Kita berdiri di tengah saf jamaah, tapi niat sholat kita sholat sendiri, maka dihitungnya adalah sholat sendiri meskipun posisinya ada di tengah-tengah saf. Begitu juga sebagian ulama mengartikan sholat berjamaah adalah melaksanakan sholat secara bersama-sama, ya. Bersama-sama ini artinya lebih dari satu orang, ya. Jadi jamaah atau kebersamaan di dalam sholat itu tercapai minimum dengan dua orang, yang satu berposisi sebagai imam dan yang lainnya berposisi sebagai makmum, ya. Jadi kalimat jamaah itu minimum adalah dua orang. Jadi kalau dua orang melakukan sholat bersama-sama, maka itu sudah dikatakan berjamaah. Tetapi tentu nanti dalam pembahasan sunnah-sunnah di dalam sholat berjamaah itu dianjurkan untuk dilakukan dengan sebanyak mungkin jamaahnya, sebanyak mungkin orang yang ikut di dalamnya, ya, karena semakin banyak akan membawa pahala atau memberikan pahala yang lebih baik daripada yang lebih sedikit. Kemudian keutamaan sholat berjamaah, banyak sekali sebenarnya hadis-hadis yang bercerita tentang keutamaan sholat berjamaah. Baik hadis itu ada yang menyebutkan secara tegas kepada poinnya secara langsung, ya. Ada yang mengisyaratkan, ya, pelaksanaan itu secara berjamaah. Di antara yang secara tegas itu adalah hadis yang pertama di sini, salah satu hadis yang sangat masyhur, ya, yang banyak dihafal oleh kita kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jama'ati tafdulu sholatal fardhi bis sab'in wa ishrina darajah atau bi khamsin wa ishrina darajah." Sholat jamaah itu tafdulu, melebihi, ya, melebihi nilainya, atau dalam bahasa lain lebih afdol nilainya, ya, dibandingkan dengan sholat yang dilakukan sendiri dengan 25 derajat. Hanya lebih baik 25 derajat
dibandingkan dengan sholat sendiri ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan 27. Dua-duanya merupakan riwayat yang sahih ya. Jadi ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 27. Begitu juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat isya fi jamaah, dalam keadaan berjamaah ya, secara berjamaah, faka'annama qama nisfal laili, maka sepertinya orang yang sholat isya berjamaah itu dia mendapatkan pahala seperti orang yang menghidupkan setengah malam. Ini luar biasanya jamaah dalam sholat isya ya. Maka sholat isya ini atau jamaah sholat isya itu salah satu jamaah yang paling afdol ya, salah satu jamaah yang terbaik itu adalah sholat atau jamaah di dalam sholat isya, karena nilainya seperti kita bangun setengah malam ya. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, faka'annama shallal laila kullahu, maka sepertinya ia melaksanakan sholat malam secara penuh ya, sepenuhnya ya, secara satu malam penuh itu mendapatkan pahala yang lebih banyak. Maka para ulama mengatakan sholat jamaah yang terbaik itu adalah sholat jamaah waktu subuh. Sholat subuh berjamaah itu yang paling afdol. Setelahnya sholat isya, setelahnya sholat asar ya, karena sholat asar itu dalam Quran merupakan sholat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, jagalah sholat-sholat dan sholat wusta, sholat yang tengah-tengah. Umumnya para ulama mengartikan sholat yang tengah-tengah itu sholat asar ya. Kemudian setelahnya sholat zuhur, dan yang terakhir jamaah sholat maghrib ya. Pada sholat maghrib itu yang paling bawah derajatnya ya, meskipun kalau kita sekarang yang paling enak memang sholat maghrib ya, itu karena paling bawah, itu paling gampang iya ya. Kalau mau paling enak itu paling bagus sholat jamaah subuh, apalagi kalau subuhnya Jumat ya, karena dalam hadis yang lain Rasulullah memuji hari Jumat, sebaik-baik hari terbitnya matahari itu hari Jumat. Berarti sholat Jumat itu hari pada Jumat itu memang lebih afdal. Memang yang paling tinggi lagi adalah sholat Jumat, sholat jamaah dalam sholat Jumat. Nah itu yang paling tinggi ya, paling tinggi.